Anime Chains Chronicle menceritakan tentang pasukan relawan. Seorang kesatria bernama Yuri adalah pemimpin pasukan tersebut. Dia telah mengumpulkan orang-orang dari berbagai tempat demi berperang melawan pasukan kegelapan. Selama perang berlangsung, Yuri dan rekan-rekannya berhasil menerobos ke dalam kastil Raja Hitam. Tapi perlawanan mereka semua jadi sia-sia karena kekuatan Raja Hitam jauh lebih besar dari yang mereka kira. Pada akhirnya, mereka mengalami kekalahan dan kehilangan rekan berharga. Sementara Raja Hitam akan melanjutkan tujuannya, yaitu menguasai dunia dengan kegelapan. Setelah kalah peperangan, aliansi dibubarkan. Mereka kembali ke negaranya masing-masing dan entah sampai kapan mereka bisa bersatu kembali. Di antara mereka juga ada yang meragukan kemampuan Yuri dalam memimpin pasukannya. Tapi tidak ada yang bisa menggantikannya karena hanya dialah yang memiliki semangat juang untuk menyatukan orang-orang. Putri Juliana berharap Yuri akan mengumpulkan pasukannya lagi, tapi karena sudah menderita banyak korban, dia tampak tidak ingin melakukannya. Yuri hanya akan kembali ke ibu kota dan melaporkan kekalahannya pada serikat. Di lain tempat, ada orang tua yang ditindas oleh seseorang. Karena tidak tahan, seorang anak muda yang namanya Aram membantu orang tua itu dengan membalas perbuatan mereka. Setelah itu, Aram kabur dari pasar dan mengejar orang tua barusan. Dengan ketulusannya, dia berniat untuk membantu orang tua itu sampai ke tempat tujuannya. Di saat Yuri dan rekannya melakukan perjalanan, mereka bertemu dengan orang-orang yang kecewa terhadapnya. Orang-orang melakukan protes dan melemparinya dengan lumpur karena dia tidak berhasil menepati janjinya untuk mengalahkan Raja Hitam. Selang kemudian, ada pasukan hitam yang menyerang suatu desa. Yuri dan rombongannya bergegas menuju desa tersebut. Pada saat yang sama, Aram juga sedang ada di sana. Dia bertarung melawan musuh sendiri dengan meminjam energi milik orang lain. Melihat Aram yang berjuang mati-matian, membuat Yuri tergerak untuk membantunya. Selain itu, karena Aram juga bisa membagikan kekuatannya, maka kekuatan tempur mereka jadi jauh lebih besar. Aram punya kemampuan mengendalikan mana lebih hebat dari siapapun. Oleh karena itu, sebagai kapten pasukan relawan, Yuri memutuskan untuk merekrutnya menjadi anggota dalam pasukannya. Awalnya, Aram menolak tawaran itu. Dia memilih untuk bertarung sendirian dan menjalani kehidupan dengan bebas. Tapi Yuri tidak menyerah begitu saja. Dia tetap berusaha membujuknya hingga Aram mau ikut dengannya. Kemudian, Pina membagikan makanan kepada mereka, tapi masakan itu tidak enak sehingga mereka enggan memakannya. Sedangkan Aram tampak menikmatinya karena ternyata dia sering memakan makanan yang tidak layak. Beberapa saat kemudian, Chains Chronicle yang dibawa oleh Pina tiba-tiba mengeluarkan energi hitam. Hal itu dapat terjadi karena kegelapan di dunia semakin meluas. Meskipun kegelapan semakin bertambah, tapi Raja Hitam belum bisa mewujudkan keinginannya. Untuk menghancurkan dunia, dia harus menangkap Erika atau peri sayap yang berpihak pada manusia. Di pagi harinya, pasukan kegelapan sedang menyerang wilayah kota. Mereka mengirimkan pasukan dalam jumlah banyak sehingga membuat penjaga kewalahan. Pada saat yang sama, Yuri dan yang lainnya telah tiba. Mereka langsung bergabung dengan para penjaga untuk melawan musuh yang menyerang. Dengan meminjam mana, maka kecepatan serta kekuatan serangan Aram jadi meningkat pesat. Hal ini mempermudahnya untuk membantai semua musuh yang ada di sekitarnya. Namun, hal yang dilakukan olehnya itu membuat Brookhart sangat marah. Dia tidak terima karena Aram mengambil mananya tanpa seizin darinya. Kemudian, Yuri dan teman-temannya melakukan serangan gabungan. Serangan tersebut sudah cukup untuk mengalahkan musuh yang ada di sekeliling mereka. Namun, kondisi seperti itu tidak bertahan lama. Beberapa saat kemudian, mereka kembali berhadapan dengan pasukan hitam yang lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat itulah, Aram mencuri perhatian dengan mengalahkan banyak musuh sendirian. Selain itu, rekan-rekannya juga semakin kuat karena Aram dapat membagikan energi kepada mereka. Putri Juliana meminta pengawalnya yang bernama Brookhart untuk pergi dengan Yuri, sedangkan Juliana sendiri akan pergi ke ibu kota tanpa dirinya. Brookhart tidak mau menuruti perintah tersebut, tapi karena Juliana memaksanya, dia pun tidak bisa menolaknya. Brookhart beranggapan sudah tidak lagi dibutuhkan, padahal Putri Juliana melakukan itu untuk kebaikannya. Di saat Aram sedang berada di pasar, dia menyelamatkan seorang perempuan dari orang jahat. Dia mengalahkan penjahat itu dengan
meminjam senjata milik seseorang yang kebetulan sedang berdagang di sana. Pedagang itu bernama Dusty. Dia merupakan prajurit sekaligus pedagang yang menyediakan senjata untuk pasukan relawan. Aram berniat mengembalikan pedang itu, tapi Dusty memutuskan untuk memberikannya sebagai hadiah. Aram telah bergabung pasukan relawan. Pada sore harinya, Aram berlatih memakai pedang itu. Lalu Brookhart menuduhnya telah mencuri tanpa memberi bukti yang jelas. Untung saja Yuri membelanya. Dusty juga kebetulan datang lalu memberi penjelasan yang sebenarnya. Di malam harinya, Aram datang ke tempat Yuri untuk berterima kasih karena sudah mempercayainya. Aram mengaku dulu dia sering mencuri, tapi takkan melakukannya lagi dan bertekad akan menjadi kuat untuk mengalahkan pasukan hitam. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk melakukan perjalanan. Saat itu, Aldura dari Serikat Sihir datang untuk ikut dengan mereka. Selain Aldura, Putri dan rombongannya juga berkumpul di tempat yang sama, tapi mereka akan segera berpisah lagi karena tempat tujuannya yang berbeda. Sebelum pergi, Juliana bilang kepada Brookhart kalau dia melakukan perjalanan dengan Yuri, dia pasti akan mengerti kalau mereka dapat dipercaya. Tapi Brookhart tidak mengerti pesan tersebut dan malah menjaga jarak dengan yang lainnya. Kemudian, di saat dia sedang sendirian, tiba-tiba ada seorang penyihir yang menyerangnya. Penyihir itu memberinya suatu kutukan sehingga Brookhart berpihak pada Raja Hitam. Yuri dan yang lainnya berusaha untuk menyelamatkannya, tapi mereka sudah terlambat karena Brookhart telah dipengaruhi oleh kegelapan. Kabar mengenai Brookhart yang berubah menjadi iblis sudah terdengar oleh Juliana. Yuri mengatakan kalau ini adalah salahnya. Jika saja dia menyadari ada yang berubah terhadapnya, maka mungkin saja hal itu tidak terjadi. Meski begitu, Juliana tidak menyalahkan Yuri. Dia tetap peduli dengan keselamatan Yuri serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Juliana dan rombongannya tiba di ibu kota, sebagian besar penduduk di sana mengalami kepanikan massal. Karena takut nyawanya terancam, mereka melakukan kerusakan dengan harapan ingin bergabung dengan kegelapan. Menurut keterangan salah satu warga, mereka melakukan hal seperti itu karena Raja Suci telah mati. Orang-orang di kuil juga tidak ingin membantunya sehingga mereka percaya Raja Hitam akan menyelamatkannya. Oleh karena itu, mereka tidak peduli meski harus berubah menjadi iblis. Di lain tempat, Pina sedang berusaha menyembuhkan Yuri dari kutukan Raja Hitam. Namun, usaha dia tidak ada hasilnya dan kutukan itu malah semakin menyebar. Pada hari selanjutnya, pasukan relawan tiba di Menara Petapa. Menara itu adalah bangunan aneh yang dibuat dengan teknologi yang tidak diketahui. Yuri bilang mereka akan kembali menghadapi Raja Hitam, makanya dia ingin meminjam kekuatan dari Menara Petapa. Salah satu petapa yang namanya Melchior tidak ingin membantunya begitu saja. Mereka harus membuktikan kehebatannya terlebih dahulu dengan melawan banyak penyihir sekaligus. Salah satu penyihir itu adalah Felnar. Dengan menggunakan mana berjumlah banyak, dia dapat melancarkan serangan sihir api yang menakjubkan. Untuk mengatasinya, Aram berusaha menyerang dari jarak dekat. Dia juga membantu penyihir dari kelompoknya dengan cara memindahkan mana. Tak lama kemudian, salah satu petapa yang bernama Fatima menghentikan pertarungan itu. Berbeda dengan Melchior, dia dapat menyambut mereka dengan baik dan bersedia untuk memberikan bala bantuan. Sebagai petapa takdir, Fatima juga memberi informasi yang dibutuhkan dan memberi saran kepada mereka untuk pergi menuju perbatasan labirin. Ketika berada di dekat perbatasan labirin, mereka terjebak badai salju dan diserang oleh pasukan hitam. Pasukan hitam itu tidak terlalu kuat, tapi karena bisa beregenerasi, maka jadi tidak ada habisnya. Hal ini membuat Yuri dan Aram kehilangan arah dan berpisah dengan anggota yang lainnya. Walau begitu, Yuri tetap bersikap tenang dan percaya yang lain akan segera mencarinya. Sebelum mencarinya, anggota pasukan relawan memutuskan untuk bertemu dulu dengan Peribumi. Kemudian akan membentuk tim pencarian untuk mencari rekannya yang hilang. Sementara Yuri dan Aram sedang berusaha melewati badai salju, tapi karena badainya semakin memburuk, mereka berhenti di suatu tempat lalu membangun sebuah kemah. Di dalam area pertambangan, Pina dan yang lainnya sedang meminta bantuan dari Peribumi. Mereka juga telah membentuk tim untuk mencari Yuri dan Aram.
Permasalahan yang dialami oleh mereka masih terus terjadi. Di saat Aram pergi buang air, tiba-tiba ada kabut hitam yang memisahkannya dengan Yuri. Karena khawatir, Yuri segera pergi mencarinya. Namun dia malah bertemu dengan seseorang yang terlihat seperti dirinya sendiri. Orang itu bilang kalau Yuri sudah kalah. Dia sudah gagal sebagai seorang pahlawan. Dunia menugaskan dia untuk menyelamatkannya, sedangkan dia sendiri tidak bisa diselamatkan. Orang itu berkata demikian seakan ingin membuatnya menyerah. Kemudian di saat orang itu mau menyerangnya, Aram segera datang dan menangkis serangan tersebut. Seketika, orang yang menyerupai Yuri itu langsung berubah menjadi pasukan kegelapan. Dengan begini, maka Yuri tidak ragu lagi untuk melawan musuh-musuhnya. Mereka berdua juga dapat bekerja sama dan mengalahkan semua pasukan hitam. Setelah itu, keadaan cuaca di sana kembali normal. Mereka berkumpul lagi dengan rekan-rekannya untuk membicarakan kerjasama dengan pribumi. Setelah bertemu dengan pribumi, pasukan relawan kembali melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pemimpin ras Oni beserta dengan para pengikutnya. Kabar tentang Yuri yang membangun kembali pasukan pemusnah sudah terdengar oleh ras Oni. Mereka juga menerima permintaan untuk membantunya, tapi akan berjuang di jalan yang berbeda. Ras Oni takkan bergabung lagi dengan pasukan relawan dan akan mengalahkan Raja Hitam dengan menggunakan kekuatan sendiri. Untuk itu, Suza meminta pasukan relawan memberikan Chain Chronicle-nya. Tapi karena pasukan relawan menolak, maka di sana terjadi pertempuran antara pasukan relawan dan pasukan Oni. Saat melawan Suza, Yuri beserta rekan-rekannya telah melancarkan serangan beruntun. Tapi serangan itu digagalkan dan malah membuat Yuri terpental. Dengan demikian, maka Suza bisa merebut Chain Chronicle yang dipegang oleh Pina. Di tengah pertarungan, ada pengikut Raja Hitam datang memperburuk keadaan. Dia memanggil pasukannya dalam jumlah banyak dan mempengaruhi Yuri supaya tenggelam dalam kegelapan. Meskipun sedang bimbang, Yuri bertekad untuk mengalahkan Raja Hitam bersama dengan teman-temannya. Makanya dia sulit dipengaruhi dan terus berjuang melawannya. Namun, melihat rekan-rekannya yang sudah berada di ambang kekalahan, membuat iblis itu mendapatkan celah untuk mempengaruhinya. Dia membuat Yuri berpikir seakan semua itu adalah salahnya karena sudah mempercayainya. Kain dan Pina sedang berusaha menyadarkan Yuri, tapi Yuri malah menebasnya karena beranggapan kalau dia itu adalah musuhnya. Kejadian ini membuat Yuri putus asa. Dia sudah kehilangan akal sehatnya sehingga mudah dikuasai oleh kegelapan. Yuri telah berubah menjadi kesatria kegelapan. Dia tidak segan untuk menyerang Aram yang berusaha menyadarkannya. Setelah tujuannya tercapai, mereka langsung membawa Yuri menuju kastil Raja Hitam. Pada akhirnya, Yuri disambut oleh kegelapan dan menjadi bagian dari mereka. Pertempuran itu membuat pasukan relawan kalah dan mengalami kerugian. Selain kehilangan kapten berharganya, mereka juga kehilangan Chain Chronicle karena direbut oleh Suza. Untuk sekarang, mereka hanya bisa berlindung di tempat aman sambil merawat temannya yang terluka. Pada saat yang sama, Suza dan pasukannya datang untuk mengajak mereka bergabung dengan pasukannya. Dia juga memperingatkan tidak akan mengampuni siapapun jika berani menghalanginya. Menanggapi hal tersebut, Aram bilang kepada Suza kalau pasukan relawan belum berakhir. Dengan penuh percaya diri, dia yakin mereka bisa menyelamatkan Yuri dan membawanya kembali seperti semula. Di malam harinya, Pina bercerita kepada Aram tentang perjalanan mereka bersama Yuri. Dulu, Yuri pernah mengalahkan naga yang menjaga kota gurun, tapi semua itu bisa dilakukan karena naga gurun telah menghitam. Sebagai orang yang paling dekat dengannya, Pina merasa kalau Yuri sangat menderita. Makanya dia menyesal karena tidak menghentikannya. Di saat Pina menyalahkan dirinya sendiri, Aram bilang yang salah itu adalah Raja Hitam. Sebelum bertemu Yuri, Aram mengira kalau dia sangatlah kuat, padahal dia memiliki kelemahan sama seperti kebanyakan orang. Meski begitu, dia berhasil menjadi kapten dan menyatukan orang-orang. Makanya sekarang giliran mereka untuk berjuang dan mengembalikan Yuri seperti dulu lagi. Setelah kematian ayahnya, Yuliana memutuskan untuk mengambil tugas sebagai Ratu Suci. Melihat kondisi terkini dari negerinya, membuat dia jadi paham apa yang harus dilakukan olehnya.
Untuk mencari tahu keberadaan Pirika, Aram dan Pina pergi menuju Pulau Peri. Di sana ada seorang perempuan yang punya kronikel yang dapat memberitahu semua informasi yang terjadi di benua itu. Namun, di sana sedang terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan hitam. Tampaknya mereka juga sedang mencari Pirika dan berniat untuk membunuhnya. Untuk sesaat, Aram berhadapan langsung dengan Yuri, tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Dengan menyerahkan Yuri kepada orang lain, Aram dan Pina pergi memasuki dimensi lain yang tercatat dalam kronikel. Di dalam sana, mereka bisa melihat masa lalu Yuri. Meskipun masih kecil, Yuri sudah memiliki keberanian yang sangat tinggi. Dia tidak takut melawan pasukan kegelapan meskipun tidak memiliki kekuatan. Pada suatu ketika, dia bertemu dengan pria yang sangat kuat. Pria itu membuat dirinya termotivasi untuk menjadi lebih kuat lagi. Ketika Aram dan yang lainnya berada di dunia kronikel, tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat dunia itu menjadi hitam. Penghitaman ini membuat Aram berpisah dengan Pina dan menyelam ke masa lalu Yuri lebih dalam lagi. Dengan demikian, maka Aram bisa mengetahui kalau Yuri sangat berharap padanya. Dikarenakan dirinya sudah merasa tidak mampu lagi, Yuri ingin menjadikan Aram sebagai pengganti dirinya. Tidak lama kemudian, Aram bertemu dengan petapa takdir. Pada saat yang sama, Aram meminta kepadanya untuk membuatnya jadi lebih kuat. Alasan dia ingin menjadi kuat adalah untuk mengalahkan Yuri dan mengembalikannya. Penyihir itu pun menerima permintaannya. Dengan membuatnya seakan bertemu lagi dengan Yuri, Aram bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah itu, dia kembali ke dunia nyata, lalu mendapatkan kabar baik di mana Pina bisa memastikan kalau Pirika masih ada. Aram memberikan informasi kepada Ratu Gurun kalau naga penjaga baru akan muncul. Makanya mereka diharuskan pergi ke danau pasir di mana naga itu bangkit. Ashira memiliki sebuah artefak yang ada hubungannya dengan kebangkitan naga. Dengan menyanyikan lagu yang tertulis pada benda itu, maka kemungkinan besar mereka dapat membangkitkan naga penjaga yang baru. Namun, mereka harus menemui peri musika untuk menyanyikan lagunya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba ada yang memberi kabar kalau pasukan Suza dan pasukan Yuliana saling berhadapan. Sebagai Ratu Gurun, Ashira segera mengirimkan pembawa pesan agar mereka tidak berperang dan menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah. Suza mematuhi permintaan tersebut. Dia berencana untuk menghentikan Yuliana dan memimpin seluruh pasukannya. Yuliana tidak mungkin akan melakukannya, karena jika seperti itu, dia bukan lagi Ratu Suci. Dikarenakan ada musuh yang menyerang, pertemuan antara Suza dan Yuliana terpaksa harus ditunda. Semua orang bergegas melawan pasukan kegelapan yang dikirim oleh Raja Hitam. Selama pertempuran, Yuliana berhadapan dengan mantan kesatriannya. Brookhart membuatnya cukup kewalahan karena Yuliana tidak bermaksud ingin mengalahkannya. Namun, semuanya berubah ketika dia berhadapan dengan Suza. Dia langsung menyerang dengan mengerahkan semua kekuatannya hingga membuat Suza terpental. Suza tidak menyerah begitu saja. Dia juga mulai serius menghadapi Yuliana sehingga pertarungan itu semakin memanas. Hal ini membuat keduanya saling membenci sehingga rawan terpengaruh oleh kegelapan. Mengetahui hal tersebut, Aram datang menghentikannya. Pada saat yang sama, Ratu Gurun sudah berhasil menemui peri yang dapat membangkitkan naga penjaga. Dengan begini, maka pasukan hitam berhenti menyerang. Mereka mundur dari medan perang karena tidak bisa menang. Berkat Aram, Suza mengembalikan lagi Chain Chronicle-nya. Dia juga tidak berani lagi berbuat macam-macam dan memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Semakin lama, kondisi di dunia semakin memburuk. Tak peduli seberapa banyak musuh dikalahkan, pertarungan takkan berakhir hingga Raja Hitam dikalahkan. Elemen hitam yang menyelimuti kastil kerajaan telah membentuk penghalang yang lebih kuat. Oleh karena itu, mereka harus menghancurkan penghalangnya dulu sebelum melakukan serangan. Dengan menggunakan kapal terbang yang ditemukan di reruntuhan, mereka akan menyusup ke wilayah musuh lalu menghancurkannya dari dalam. Sementara pasukan pemusnah akan
pasukan bersiaga ke dalam jarak serangan kastil Raja Hitam. Di dalam kastil Raja Hitam, Yuri ditanya apakah dia ragu melihat teman lamanya menjadi abu. Tak peduli jika orang-orang berubah menjadi abu, jika tidak bisa melindungi mereka, Yuri bilang mungkin dia akan menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Jawaban tersebut membuat Raja Hitam sangat puas. Dia hanya tinggal menunggu sampai pertarungan selanjutnya datang. Saat malam tiba, Aram bertanya kepada Pina apakah dia menyukai Yuri. Pertanyaan itu membuat Pina malu-malu, tapi dia tetap menjawabnya sambil menceritakan kenangan ketika masih bersamanya. Intinya, dia terlihat memiliki perasaan terhadap Yuri. Namun, bukan hal itu yang dimaksud olehnya. Aram bertanya demikian karena dia sudah bertekad membawa kembali Yuri dan ingin mendapatkan dukungan. Selang beberapa waktu, pasukan hitam kembali menyerang. Kali ini, target mereka adalah Chain Chronicle yang dimiliki oleh Pina. Hal ini membuat rencana yang telah mereka buat tidak bisa dilakukan. Karena musuh sudah tahu rencananya, mereka akan melakukan serangan dan berangkat pada saat itu juga. Selagi ada waktu, mereka juga berusaha membersihkan musuh yang berhasil masuk ke kapal. Namun, elemen hitam yang digunakan oleh musuh membuat kapal itu tidak bisa bergerak. Tapi Aram dapat mengatasinya dengan memakai kekuatan cahaya miliknya. Setelah melewati penghalang, kapal terbang yang mereka gunakan mengalami kerusakan parah. Selain itu, Brookhart juga telah menangkap Pina dan membawanya ke ruangan Raja Hitam. Untungnya, Aram dan yang lainnya baik-baik saja, sehingga mereka bisa kembali bergerak dan melanjutkan rencananya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menghancurkan penghalang. Dengan demikian, maka pasukan pembasmi yang ada di luar bisa masuk ke dalam. Di ruangan Raja Hitam, Pina bertemu lagi dengan Yuri. Dia berusaha untuk menyadarkannya, tapi gagal karena kata-katanya tidak tersampaikan. Kemudian, Raja Hitam mengambil sobekan Chronicle dari Pina. Dengan sobekan itu, dia dapat mengetahui kalau peri sayap ada di dalamnya. Dengan ini, maka elemen hitam semakin menyebar. Pasukan hitam menjadi lebih kuat dan tidak ada habisnya. Pada saat yang sama, Juliana berhadapan dengan Brookhart. Tapi berbeda dengan sebelumnya, Juliana telah bertekad akan mengalahkannya meskipun harus membunuhnya. Aram telah memasuki kastil Raja Hitam. Di sana, dia berhadapan dengan Yuri yang telah berubah menjadi kesatria hitam. Karena semua perkataannya sudah tidak didengar oleh Yuri, Aram berencana untuk mengembalikannya walau harus mengalahkannya. Namun, bertarung seperti biasa saja masih belum cukup mengalahkannya. Untuk mengalahkan Yuri, Aram harus mengerahkan semua kemampuannya dan harus siap untuk membunuh. Selain Aram, pasukan penyerang juga tidak menyerah. Dengan menggabungkan kekuatan, mereka menunjukkan kepada musuh kalau mereka bisa menang. Hal ini membuat pemimpin pasukan hitam marah. Dia mulai mengarahkan serangan yang sangat brutal. Untungnya, serangan itu tidak ada yang berhasil karena bala bantuan telah datang. Ternyata, diam-diam pasukan Souza mengikuti mereka dari belakang. Mereka langsung bergabung ke medan perang pada saat waktu yang dibutuhkan. Beberapa saat setelah kedatangan Souza, pasukan hitam kembali melakukan serangan besar. Meskipun ada banyak tentara yang terluka, hal itu tidak menghentikan Souza untuk melawannya. Pada akhirnya, dia berhasil mengalahkan pemimpin pasukan musuh sampai tidak tersisa. Untuk membersihkan Chain Chronicle yang sudah dihitamkan, Pina menggunakan segel kuno yang tertanam pada dirinya. Dia memindahkan semua kegelapan ke dalam dirinya dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Di tempat yang berbeda, Aram masih bertarung melawan Yuri. Lalu di saat Aram sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan, teman-temannya datang untuk membantunya mengalahkan Yuri. Tampaknya Yuri tidak akan sadar kecuali mereka melepaskan jerat besinya. Untuk itu, mereka harus melakukan serangan gabungan sehingga Yuri tidak punya kesempatan untuk menghindari serangannya. Dengan demikian, maka Aram bisa menghancurkan jerahnya dengan kekuatan cahaya. Setelah kembalinya Yuri, maka pasukan relawan menjadi tidak terkalahkan. Mereka dapat bertarung seimbang melawan Raja Hitam dengan kekuatan maksimal. Sementara Raja Hitam tidak akan menyerah begitu saja. Dia tetap ingin menghancurkan dunia dengan alasan untuk menghilangkan penderitaan. Menurut pandangan Aram, meskipun di dunia itu banyak penderitaan, dia tetap menyukainya. Mereka harus melewati semua penderitaan itu karena jika tidak, maka semuanya jadi percuma. Kemudian,
Kemudian, Raja Hitam menyerang mereka dengan energi kegelapan yang sangat kuat. Tapi Aram dan Yuri dapat menahannya dan bisa menyerang balik dengan elemen cahaya. Kekuatan cahaya itu mampu memusnahkan semua kegelapan yang menyelimuti Raja Hitam. Dengan demikian, maka Raja Hitam kalah dan dunia kembali damai. Kondisi Pina juga semakin membaik berkat kekuatan Chain Chronicle yang sudah kembali normal.